kadang ada ulama, ada ustadz yang merasa tersaingi sehingga dia menghina habaib, belakang ngomongin habaib, bahkan malas untuk memperkenalkan siapa itu habaib, ya zuriyah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sangat jarang sekali. Bagi kalian semua yang ingin membantu perjuangan Habib Bahar, silahkan langsung saja order peci khas Habib Bahar bin Smith. Berbagai motif disediakan oleh admin dan langsung pesan saja ke nomor yang tertera di video ini. Dan juga bisa COD melalui Shopee. Dan hati-hati, ada banyak barang KW dan ini yang asli dari Ponpes Tajul Alawiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin ngaji kepada beliau Habib Fahmi Segaf, Ustaz Fahmi dari Malang, Jawa Timur, yang dimana beliau saat itu sedang mengisi di Majelis Rasulullah Jawa Timur, pimpinan Habib Muhammad bin Anis Syahab. Ya, Habib Muhammad bin Anis ini alhamdulillah kami sering bertemu, 2 hingga 3 kali kami bertemu, dan beliau pernah datang ke kediaman kami. Nah, ini Habib Fahmi ini seorang habaib yang menerangkan tentang Habib, siapa itu Habib, bagaimana itu Habib, ya, karena saat ini kita tahu sendiri ya, kadang ada kiai, ada ustadz yang merasa di mana mereka itu akhirnya tersaingi dengan dakwahnya para habaib. Sebenarnya para habaib dan ustadz itu harus jalan bersama dakwahnya. Cuman kadang ada ulama, ada ustadz yang merasa tersaingi sehingga dia menghina habaib, dari belakang ngomongin habaib, bahkan malas untuk memperkenalkan siapa itu habaib, ya zuriyah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sangat jarang sekali, ya, dan ini ada dari Habib sendiri gitu. Masya Allah, kita kagum. Dan salam penghormatan untuk Ustadz Fahmi Asgaf. Di kami ini, di majelis kami juga ada seorang ustadz yang selalu memperkenalkan siapa itu habaib, sehingga yang beliau ajarkan adalah salah satu kitab, namanya kitab Asyraful Mu'abbad kalau nggak salah. Nah, kitab tersebut tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita langsung saja nih tengok videonya dan ditonton, jangan sampai di skip. Ini sangat penting ya bagi mereka yang menghina Habib Rizik, menghina Habib Bahar. Nanti pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Makanya beliau Habib Rizik menjelaskan kepada hakim bahwasanya sampai jumpa di pengadilan akhirat, ya, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan ini sudah disebutkan oleh Ustadz Fahmi bahwasanya segala sesuatu nanti tentang apa yang mereka lakukan kepada Ahlul Bait, kepada para habaib, nanti akan dibalas di akhirat. Nah, kita langsung saja nih dengarkan daripada nasihat Ustadz Fahmi. Jangan di skip, jangan dicepatin. Silahkan Anda bisa nonton video ini, sangat penting. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan. Maka para sahabat tanya kepada Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagai tanda bukti iman kami wajib bersolawat kepada Anda. Tolong ajarkan kepada kami cara bersolawat itu bagaimana. Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW. Yang ditanya sahabat cara bersolawat kepada Rasulullah. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalian di dalam bersolawat kepada aku jangan lupakan keluargaku, zuriyah keturunanku, keluargaku. Karena itu tidak patut kapan kita bersolawat kepada Nabi tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi SAW. Itu namanya solawat batrok, solawat yang buntung, solawat yang tidak sempurna, maaf, solawat yang cacat. Kapan kita bersolawat kepada Nabi tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi SAW. Cukup satu hadis ini sebagai pelajaran buat kita bahwa keluarga Nabi, Ahlul Bait, dzurriyyah, keturunan beliau selalu ada dalam benak Rasulullah SAW. Selalu ada dalam hatinya Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardhum minallahi fil Qur'ani anzala. Wahai Ahlul Bait, wahai habaib, wahai anak cucu dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW, cinta kepada kalian itu adalah kewajiban dalam Al-Quran.
Yakfikum min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup bagi kalian sebagai kebanggaan. Kapan ada orang sholat tapi nggak sholawat kepada kalian ahlul bait, nggak sholawat kepada keluarga Nabi SAW, la salata lahu, maka nggak ada sholat bagi dirinya. Dalam Godim mazhab Syafi'i, orang yang sholat kalau perlu saking banyaknya serukuk sampai bungkuk, banyaknya sujud sampai rengat badui, tapi lupa dia nggak bersolawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tertolak. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias batal. Kita kalau baca Al-Quran, kita menjadi mulia gara-gara kita baca Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia gara-gara kita baca. Kita sekarang duduk di masjid, kita menjadi mulia gara-gara masjid. Bukan masjid ini menjadi mulia gara-gara kita masuk. Kapan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita buntut dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah tambah mulia gara-gara solawatnya kita. Gak ada harganya solawatnya kita. Cukup bagi Rasulullah adalah solawatnya Allah dan para malaikat. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Cukup bagi mereka kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda kapan cinta sama mereka, Anda yang tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kita iman. Tapi kita sampai detik ini tidak akan pernah tahu, bahkan kalau perlu sampai mati, kita nggak akan pernah tahu bagaimana hakikat sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW. Kita nggak tahu. Kecuali nanti di akhirat. Jangankan kita yang iman, yang kafir pun akan kagum-kagum nanti. Ketika ada di akhirat. Beruntungnya sahabat belum di akhirat sudah tahu hakikat asli kemuliaannya Rasulullah SAW. Sama, Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Nanti di akhirat Anda akan tahu siapa habaib di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Selagi kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah tahu betapa beruntungnya mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali nanti di akhirat. Kita akan tahu, untung saya cinta sama Nabi Muhammad. Apa dadine aku kalau saya benci kepada Nabi Muhammad, nggak iman sama Nabi Muhammad. Lihat Salman Farisi, Ajam, bukan orang Arab, bukan keluarga Nabi, dari Persia, tapi God rafa'al Islamu Salmana Farisin. Karena keislaman beliau menjadi sahabat, bukan sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang unggulan. Abu Lahab, Quraisy, orang Arab, paman Nabi, punya nasab. Tapi kapan dia kufur kepada Nabi, walaqad wada'a syirkul hasiba Aba Lahab. Allah tidak memperdulikan lagi siapa dia, sekalipun paman Nabi, kalau dia kufur kepada Nabi SAW. Sama, kita nggak tahu sekarang gimana untungnya Salman Farisi, betapa ruginya Abu Lahab. Nanti di akhirat kita baru tahu. Sama, kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib dan betapa ruginya mereka yang benci sama habaib, kecuali nanti di akhirat. Kecuali nanti di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan bukan di dunia. Tempatnya pembalasan, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk, tempatnya bukan di dunia. Tapi itu semuanya adalah ada di akhirat. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habaib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Contoh, Anda cinta sama Habib Muhammad. Jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, Anda nggak cinta. Anda cinta kepada habaib karena habibnya ulama, bukan ulama, sepuh atau masih muda, kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh, wali atau bukan, tapi dia habib, titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW,
kita wajib cinta sama dia. Bukan hanya Anda wajib cinta kepada kami pun wajib saling cinta lebih-lebih. Double-double. Maaf, memang terkesan tendensius kalau saya ngomong seperti ini, tapi apa boleh kata? Apa boleh buat? Ulama sepuh yang ngomong seperti ini sudah meninggal semuanya. Yang ada sekarang ulama nggak ada bicara masalah seperti ini. Tidak ubahnya kami hanyalah sekedar orang tua yang ngajarkan kepada anak untuk hormat sama orang tua. Apakah berarti orang tuanya gila hormat? Ingat, Anda tidak memuliakan kami tidak butuh kemuliaan daripada Anda. Cintanya kalian kepada keluargaku, cintanya kalian kepada habaib, cintanya kalian kepada ahlul bait, itu satu-satunya cara kita untuk balas budi kepada Rasulullah. Itu tanda terima kasih. Tanda terima kasih kepada Rasulullah. Walaupun nggak mungkin terbalas. Orang tua aja nggak mungkin terbalas, kan perannya mereka, pengorbanan mereka, apalagi Rasulullah SAW. Anaknya guru kan guru. Anaknya Nabi. Anaknya guru kan guru. Kita hormat kepada anaknya kiai dalam rangka kita berterima kasih kepada kiainya. Anaknya Nabi, cucunya Nabi, keturunannya Nabi, lupa kita kepada Nabi. Kalau ada sayyid nakal, nasihati kalau mampu. Kalau nggak mampu, urusan keluarga. Mulut dijaga. Mulut dijaga. Ngerasani sopoy haram. Ngerasani putuni Nabi, sampean jawab dewi. Fitnah siapapun hukumnya haram, dosa gede. Wailul likulli humazatil lumazah. Fitnah cucunya Nabi, jawab dewi. Yes. Jangan ikut-ikutan ulama yang ngajari benci habaib. Omdur magol wala tandur margol. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kebenaran yang mereka sampaikan ada pada diri kami. Kebenaran yang mereka sampaikan ada kepada ulama kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan dengarkan patenono YouTube ini ono kiai ulama ngajari wong benci habib, patenono. Cari yang lain. Apa yang mereka sampaikan benar ada pada diri kami, ada pada ulama-ulama yang kenceng, ada kok. Kita tapi bodoh. Cuman akalnya yang beda, isi hatinya yang beda. Sering kita dengar, sering kita sampaikan, sering kita tahu. Cinta kepada habaib itu nggak butuh dalil yang sahih. Al-Quran terlalu sahih. Al-Quran terlalu sahih sudah. Butuh hati yang sahih. Hati bersih. Dikasih tahu sekali cukup. Tapi hati kalau sudah kotor, kedunyan. Fatwa sesuai pesanan, Al-Quran juga bakal dingerokno. Dicari dalilnya segala macam. Karena hadirin, hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sehingga kita bisa cinta kepada habaib, cinta kepada para syaraif, yang mana mudah-mudahan cintanya kita kepada mereka buat kita sambung kepada cintanya Rasulullah dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat para guru kita, para orang tua kita semuanya, fil khair wal lutuf wasi'al afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma aqulu lakum wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.